Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Cak Sugeng, host dari Kampung Seminggring. Pada malam hari ini saya ditemani oleh Cak Haryono, salah satu tokoh masyarakat di kota Surabaya, dan juga pentolannya arek milenial Surabaya, Cak Bret. Pada malam hari ini saya ingin mengulas sedikit mengenai bagaimana para kaula muda di kota Surabaya ini sangat tergila-gila dengan apa yang dinamakan ngeden, K-pop, ataupun yang laki-laki itu senengan dreng-drengan, balap liar. Nah, dari salah satu hal seperti itu, bagaimana sih cara kita menyikapi para kaula muda yang sudah terlanjur banyak sekali penyimpangan hal seperti itu? Mungkin bisa kita mengarahkan dari para kaula muda ini supaya tahu bagaimana mana yang terbaik dan bagaimana sih adab dan adat dari orang Jawa, yaitu Indonesia. Mungkin salah satu tokoh masyarakat yaitu Cak Haryono, mungkin apa yang bisa disampaikan kepada para kaula muda mengenai bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu dan bagaimana caranya agar kaula muda jangan tergiur hal seperti itu di dunia ini. Bagaimana cara tahu unggah-ungguh? Monggo Cak Haryono. Matur suwun Cak Sugeng. Ngapunten saderenge. Kita campur aduk, ngopi bareng, sharing Indonesia. Kebetulan lah kita bisa kumpul di sini. Apa yang disampaikan Cak Sugeng kebetulan lah bahwa pada era-era sekarang ini memang membutuhkan satu sikap kita, satu sikap terutama adalah orang tua. Bagaimana caranya kita nanti bisa masuk di dalam lingkungan keluarga, supaya apa? Supaya nantinya kita bisa sedikit-sedikit mendidik. Dalam hal ini memang ya kita katakan berat, susah memang, karena kita lihat kondisi sekarang ini. Cuman kita punya niatan yang baik dan terbaik dari Gusti, bahwa bagaimana caranya ini kita mengangkat paugerane Jawa, supaya apa, mereka juga mengenal yang namanya satu adat istiadat budaya, terutama adalah Jawa. Apa yang dikatakan tadi, unggah-ungguh, tepo seliro, sopan santun, memang itu kewajiban daripada orang tua. Tetapi kalau kita nanti bisa kumpul sama-sama tokoh, kita bisa sharing, katakan begitu, mungkin kedepannya nanti salah satu dari orang tua itu bisa memberikan, katakan itu omongan lah sing apik nang anak piye. Jadi ini saya kasih contoh ya, satu misalnya lek ngongkon anak ya, itu kono lek nduk tolong depannya ditambahin, tolong aku bapakku kok neraka, lewis oleh rokok matur suwun, meskipun itu anak. Di sini nantinya ada interaksi ya, bahwa orang tua itu terus terang aja kepada anak, bukan karena arogannya orang tua, tapi yang jelas ya apa caranya budaya Jawa ini diterapkan supaya apa, anak itu merasa aku kok dijawi tolong bapak sih ya, ya wis nantinya loh kok aku ya
dikei matur suwun. Di sini lah Pak Sugeng, ini hanya contoh negeri saja. Nah, gini Jar, kadang kan para kaula muda saat ini kan kadang ya gitulah. Angel toto aneh gitu loh. Kadang, halo Pak, ngene. Nah, bagaimana cara sebagai orang tua menyikapi hal seperti itu? Bagaimana cara mendidik anak yang rodo angel toto aneh? Nah, itu. Monggo, Jar. Mungkin Ya ada gini, tambahan. Pak Sugeng tambahkan sedikit ya. Kebetulan jare omongane wong tua biyen. Kebo nyusu gudel. Ya kan kuali. Gudele nyusu kebo. Kan ngono. Lah saiki ayo ojo sampai gudel nyusu kebo nyusu gudel. Sing penting melaku bareng. Kita tunjukkan perilaku wong tua supaya bisa contoh oleh anak. Perilaku yang mana? Ya jelas yang baik. Cara pengucapannya, kalau mau belajar bahasa Jawa monggo. Kita bisa ucapkan bahasa Jawa itu dengan baik. Gak usah meso-meso katakan begitu. Inilah pondasi kita sebagai orang tua. Saya kira itu Pak Sugeng. Nah, itu salah satu ungkapan dari para tokoh masyarakat yang ingin mendidik para kaula muda di era saat ini. Nah, sekarang kita akan tanya kepada para kaula mudanya langsung, yaitu Cak Bret. Mungkin Cak Bret mengenai pendapat dari Cak Haryono yang sebagai tokoh masyarakat dan orang tua. Mungkin bagaimana tanggapan dari Cak Bret? Bagaimana sih cara Cak Bret sebagai salah satu support pada teman-teman supaya mengenal bagaimana adat Jawa, menghormati orang, bagaimana? Mungkin dari Cak Bret bisa disampaikan. Ya. Matur suwun Cak Sugeng. Nggih, nuwun sewu Pak Haryono nggih. Niki kula cuma melanjutkan. Ya tadi udah bener yang disanjangke kali Pak Haryono. Semua itu berawal dari kebiasaan. Kulinane ngono lah. Jadi kalau dari kecil itu udah dibiasakan untuk bahasa Jawa, ya betul lah mau biasakan dari awal tolong. Nah, terus itu tahap awal dasar sepele tapi nggak bisa disepelekan. Tolong. Lah setelah kita dapat apa yang kita inginkan, itu wajibnya kita matur suwun. Nah, matur suwun, terima kasih. Nah, kita menghargai bahwa kita udah dibantu. Nah, Ya, itu. Jadi kita ada istilah timbal baliknya kata-kata itu tolong, kita meminta tolong. Kata kerja itu minta tolong. Setelah kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, jadi kita jawabnya matur suwun atau terima kasih. Itu adalah kata-kata dasar yang sopan santun tahap awal. Terus dari kaula muda yang era sekarang, dari segi bahasa itu kadang masih sama orang tua pakai bahasa Jawa tapi Jawanya agak nguku, kasar. Nah, jadi ya peran orang tua juga penting gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana bahasa Jawa yang digunakan untuk sesama atau seusia kita. Itu harus ada bedanya. Ngapunten gimana ya? Nah, itu hanya memperjelas. Jadi kalau kita komunikasi dengan istilahnya yang lebih tua dari usia kita, itu juga ada sendiri, ada bahasa Jawanya itu ada sendiri. Istilahnya ngapunten nuwun sewu nggih Pak Bu, kula derek langkung. Nah, istilah permisi ya Pak Bu, saya mau numpang lewat, ngapunten. Nah, kadang saya juga prihatin, kadang untuk kaula muda ya saya juga tidak menyalahkan. Itu karena satu, untuk sosialisasi bahasa Jawa juga kurang. Ngapunten Pak,
untuk era-era sekarang ya dipentingkan itu nusewu untuk bahasa Inggris, bahasa asing itu yang dibutuhkan. Soalnya mendukung dari satu jenjang karir dari pekerjaan. Dan disitulah karakter orang tua itu lupa dengan jati diri Jawanya itu. Jadi kalau bisa mulai sekarang untuk para kaula muda belajar untuk bahasa Jawa, gampang kok, nggak susah. Asalkan kita seneng mau belajar, asik pasti. Nah mungkin dari Cak Bret ada giat-giat apa saja yang mungkin bisa menarik dari para kaula muda ini supaya pingin belajar gitu loh. Bagaimana cara menarik supaya kaula muda ini nggak udrak-udruk sing gak ono dilunturi bahasa Indonesianya nggak jelas. Maksudnya nggak jelas, giat-giatnya nggak jelas gitu loh. Iya. Nah, dari Cak Bret mungkin ada giat-giat yang mungkin bisa menarik apa yang supaya kaula muda ini bisa tersalurkan. Biar kegiatan-kegiatan ini bisa positif. Bagaimana Cak Bret mungkin? Ya, kalau untuk saya sih ya, ini dari sudut pandang nom-noman, istilah jari yang sepenuh pasukan lancur. Ya, jago lancuran lah iki. Istilahnya kita harus seneng dulu sama budaya Jawa. Terutama dari seninya Jawa itu banyak. Sekarang lagi viral bantengan, berot lah, jare berot lagune wah gini. Itu kita harus seneng dulu seni jaranan. Nah, terus istilah campur sari. Sekarang kan pasukan ambyar juga banyak. Jadi sekarang banyak kesenian Jawa yang dikemas dengan segi modern. Lah, intinya kita harus seneng dulu dengan budaya kita. Kalau kita seneng, maka kita bisa menikmati perjalanan belajar budaya Jawa ini. Nah, itu sih kalau menurut saya harus seneng dulu. Nah, kalau udah seneng dibiasakan dulu. Nah, kalau udah biasa ya wis enak. Ya kayak gini, cangkruk seri. Kita ketemu ngobrol. Nah, inilah nantinya akan menjadi tolak ukur. Bagaimana sih cara seperti Cak Bret ini dari anak-anak milenial menghormati para orang tua. Yuk cangkruk bareng bisa. Kenapa? Kita ini sesama, kita sharing walaupun lebih muda dan Cak Har ini orang yang ya hitungannya seperti sesepuh lah, memberikan wejangan atau apa. Jangan sesepuh. Kalau bahasa modernnya itu senior. Senior. Oke, teman-teman. Mungkin untuk saat ini bisa sekian dulu kita cangkruan, mungkin dari bisa ketemu kita lagi di tema-tema yang lain, mungkin kita ketemu lagi dengan Caryono atau dari Cak Bret mungkin ke episode-episode di Kampung Seminggring. Oke, Cak, saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin kita bisa ketemu lagi. Cak Bret, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Oke, teman-teman, cukup sekian. Mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.